akhir, misalnya Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Kemudian Allahumma taqabbal minna maqsudana bi ziyarati Makkah al-Musyarrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa mannahum bil baqi wal ma'al ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di akhir biasanya jamaah suka bilang qabul, qabul. Nah, qabul, qabul. Qabul itu adalah mabrur. Jadi kalau dalam otak kita, dalam hati kita, langkah awal menuju umroh yang mabrur, bahwa mabrur itu adalah qabul. Bahwa yang namanya mabrur itu adalah qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal qabul, definisi qabul yang kita pahami sebagai mabrur, bahwa mabrur diartikan sebagai qabul, diterimanya amal kita, ibadah kita. Ibadah yang mana? Amal yang mana? Contoh misalnya, kita bisa lihat dan mengingat bagi yang sudah berangkat, ataupun mungkin yang belum berangkat, ataupun yang masih ingin bercita-cita berangkat. Saya izin share screen di sini misalnya, bahwa di sini ada rukun-rukun umroh. Artinya apa? Bahwa yang namanya mabrur itu, kemabruran itu adalah qabul. Qabul itu adalah sesuatu yang diterima dari amal ibadah kita. Amal ibadah yang mana? Dari sekian banyak amal ibadah umroh kita. Aktivitas beribadah kita. Tentunya yang menjadi indikator kemabruran kita ketika rukun-rukun umroh ini tertuntaskan. Ketika rukun-rukun umroh ini terselesaikan. Sebab kita mengenal ada yang namanya rukun umroh, ada yang namanya wajib umroh, ada yang namanya sunnah umroh. Sunnah seperti kita ketahui bahwa mayusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala takrartihi. Yang namanya sunnah itu mayusabu ala fi'lihi. Dikerjakan dia berpahala, mendapatkan fadilah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ditinggalkan wa la yu'aqabu, tidak mengapa, tidak berdosa. Tapi buat kita yang umroh misalnya, bahwa ketika dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan itu adalah rugi. Nah, inilah amal-amal qabul inilah yang kemudian ada wajib umroh, yang nantinya kemudian bisa ketika ketinggalan atau tertinggal, maka dia nanti bisa diganti dengan yang namanya dam. Ya. Akan tetapi yang namanya rukun umroh ini, dia tidak bisa tergantikan kecuali kita melaksanakannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mabrur, sekali lagi, al-mabruru huwal qabul. Mabrur itu adalah qabul, diterima. Apa yang diterima? Amal ibadah kita, rentetan amaliyah yang kita kerjakan dalam rangkaian ibadah umroh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti endingnya, ketika kita sudah mabrur, ketika kita sudah qabul, maka Imam Syafi'i menyatakan ayyar ji'a bihi khaira. Orang-orang yang mendapatkan jalan menuju umroh yang mabrur, orang-orang yang terbuka langkah-langkahnya menuju umroh yang mabrur, maka disebutkan oleh Imam Syafi'i ayyar ji'a bihi khaira. Bahwa dia ketika pulang dari Baitullah, dari Makkah al-Mukarramah, dari Madinah al-Munawwarah, dari tempat-tempat bersejarah, dari mengenal landasan-landasan filosofis, bagaimana melakukan umrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ayyarji'a khaira. Ketika dia kembali ke tanah air, kembali ke rumahnya, kembali dari Mekah ke Kerawang misalnya, ke tempat Pak Alam misalnya, ya, maka bihi khaira,
dia akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah menjadikan diri kita mendapatkan umroh yang mabrur, kita harus menyematkan diri kita dalam hati kita dan sanubari kita bahwa seluruh rangkaian yang kita lakukan ini sesuai dari apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul mengingatkan kita, khudhu anni manasikakum, lakukanlah, tunaikanlah apa yang menjadi aktivitas beribadah kita di dalam umroh itu seperti yang hudu'ani, seperti yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun didengar oleh sahabat Jabir ini Abdullah yang mengikuti Rasulullah untuk berangkat umroh, yang akhirnya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada haji wada'nya. Begitulah yang disampaikan, bahwa kita melaksanakan apa yang dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, bahwasanya mabrur adalah qabul. Qabul adalah ayyarji'a bihi khair. Yang kedua, tentunya kita bisa melihat dari apa yang dilakukan, yang dijalankan oleh kita keseharian kita, bahwa yang namanya untuk membuka jalan, maka kita harus barengi, iringi dengan sesuatu yang baik. Apa itu? Landasannya adalah niat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa mengingat bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i juga seringkali mengedepankan muqaranah, bahwa amal itu dia akan diterima Allah ketika muqaranah, berjalan seiringan antara niat dengan pekerjaan. Dan kita belum lupa bahwa Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, beliau punya kitab yang fenomenal, dari mulai hadis Arba'in Nawawi, kemudian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang surga, ya, orang-orang soleh yang kemudian diciptakan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada azkar, misalnya bagaimana kita berzikir di hadapan Allah. Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitabnya Hadis Arba'in Nawawi meletakkan niat itu sebagai pondasi mendapatkan langkah-langkah kemabruran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum lupa hadis yang disampaikan oleh Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat baginda kita Rasulullah Amirul Mukminin Faruq Umar bin Khattab, beliau menyebutkan sami'tu, aku mendengar sendiri, aku mendengar langsung min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Bahwa untuk mendapatkan umroh yang mabrur, untuk kemudian langkah kita di awal menentukan kemabruran, maka kita harus betul-betul menancapkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tidak enak, bukan karena tetangga, bukan karena kolega, bukan karena teman sejawat, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasul menyebutkan innamal a'malu, sesungguhnya amal ibadah umroh kita yang mabrur misalnya, ini diawali dengan bin niat, dengan dasar niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, kalaulah umroh kita didasari niat karena Allah dan Rasulnya, pengen, kangen, rindu
kita cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka berangkatnya itu tentunya karena Allah dan Rasulnya. Maka yang kedua ini adalah niat kita. Kita pasang niat kita mulai saat ini. Boleh jadi kita sering masuk ke masjid rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi kita sering berjamaah di masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang kita lupa niat iktikaf, ya. Terkadang kita lupa untuk membaca doa masuk masjid. Kadang kita terlupa untuk sholat 2 rakaat. Padahal Rasul sudah menyampaikan, idza dakhala ahadakumul masjidah. Kalau kalian masuk masjid rumah Allah, fala yajlisanna ahadakum, jangan sekali-kali kalian duduk qabla yusolli raka'ataini, sebelum menyelesaikan sholat 2 rakaat. Ini artinya bahwa kita pengen itikaf, tapi kadang kita lupa untuk berniat beritikaf di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dengan umroh. Saking seringnya kita mendengar kata-kata umroh, kata-kata haji, kata-kata ke tanah suci, Makkah al-Mukarramah, Madinah al-Munawwarah, tapi kita lupa menancapkan niat kita untuk betul-betul Allah anugerahi kita. Allah bimbing kita menuju 2 tanah suci, Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Boleh jadi kita merasa menjadi orang yang beriman, merasa menjadi orang Islam yang taat dan patuh akan perintah Allah. Tapi mohon maaf lahir batin, misalnya kita sudah ke beberapa negara, sudah datang ke beberapa tempat di antara mancanegara, tapi mohon maaf mungkin sampai ke Eropa, sampai ke Amerika dan seterusnya, tapi kita belum melangkahkan kaki kita ke kota baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di annal iman yang benar itu adalah lazara'ahu, yang menunjukkan, menuntun kita untuk datang ke Madinah al-Munawwarah. Maka niat ini harus terus kita jaga, kita rawat. Agar apa? Agar tumbuh keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antara niat itu ada hal yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah niat untuk betul-betul berangkat umroh ke Baitullah, Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah. Yang ketiga, yang pertama kita sudah bahas terkait mabrur, yang kedua kita bahas sudah terkait dengan niat, yang ketiga ada beberapa kisah-kisah yang kita dengar di antara kehidupan kita. Katakan saja bahwa yang namanya umroh ini ada yang namanya nasib. Ya, nasib berarti bagian kehidupan kita. Ada dia mengantarkan anak sekolah. Kalau bahasa kita mungkin gojekin anak sekolah. Berangkat pagi, nanti siang dijemput. Niat betul untuk berangkat ke Baitullah, tapi belum menerima dan belum mendapatkan cara bagaimana langkah Allah untuk kemudian menuju Baitullah. Tapi syukur alhamdulillah, anaknya kemudian mendapatkan prestasi, orang tuanya memberikan agar bertambah semangat belajarnya, maka diumrohkan. Pertanyaannya adalah, kamu mau umroh sama siapa? Ya kan? Sama mama, sama papa, ya kan? Ternyata jawabannya dengan Mamang Udin yang nganterin ke sekolah. Artinya mohon maaf lahir batin, dengan mamahnya, dengan papanya mungkin setiap hari ketemu. Tapi dengan Mang Udin itu hanya pagi dan siang saja. Dan ternyata Mang Udin begitu telatennya, sayangnya seperti anak sendiri. Ini artinya bahwa ada tukang ojek yang kemudian berangkat ke Baitullah. Karena apa? Karena memang ada niat yang kuat dan memberikan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaban lil mu'min. Orang-orang beriman itu luar biasa ajib. In asabathum sarra, ketika dia mendapatkan kenikmatan syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabathum darra, dan ketika mendapatkan ketidakbaikan, ketidaknyamanan, maka dia sabar, bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi bagian untuk kita
berkaca. Boleh jadi, mohon maaf lahir batin, ya, kita tidak seperti kesolehan Mang Udin yang kemudian bisa Allah berangkat ke Baitullah. Kita mungkin secara materi ada. Kita mungkin secara jalan untuk menuju Baitullah bisa. Tapi toh sampai saat ini kita belum dipanggil ke Baitullahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mengingatkan kita bahwa ada langkah yang penting, yaitu niat yang kuat didasari dengan keikhlasan dan kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahanda bunda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir bahwa umroh itu bukan hanya ibadah hati dan bukan hanya juga ibadah materi, tapi lebih dalam kita bisa ambil hikmah bahwasanya umroh ini adalah wafdullah, duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang-orang yang berumroh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka lah yang dijadikan utusan duta-duta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-umratu ilal umrati, antara umroh ke umroh yang lainnya, kafaratun lima bainahuma. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kita. Selesai kita melaksanakan umroh, kawaladatu ummuh, kita seperti bayi yang baru dilahirkan oleh rahim ibunya. Dan umroh ke umroh juga, bahwasanya orang yang melakukan umroh yanfiyanil faqra wa zunub. Rasulullah menyampaikan kabar gembira, mereka yang berangkat ke Baitullah melakukan umrah yanfiyanil faqra, sesungguhnya dia jauh dari kefakiran, kesusahan, terundung gundah gulanaan, akan tetapi ya diberikan kenyamanan, kenikmatan dan ketenangan, wal zunub, dan Allah gugurkan dosa dan kesalahannya. Maka untuk menjadikan umrah kita betul-betul bagian yang kita inginkan, maka tentunya kita mengingat kembali rukun-rukun umrah yang harus kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya ada niat yang tadi sudah kita dasari untuk melangkah ke Baitullah. Niat yang faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi. Niat yang hanya karena Allah dan Rasulnya, bukan karena yang lain. Maka Rasul ngingetin kita, ahbib man ahbabta haulamma. Kalau kita senang dengan sesuatu, maka cintailah itu dengan proporsional. Wa adrid godibaka haulamma. Dan ketika kita kemudian tidak suka dengan sesuatu, maka tidak sukanya karena Allah, proporsional. Maka getar-getir, suka duka niat kita ini ya harus kita terus hujamkan dalam hati kita, tancapkan dalam kehidupan kita, dimanapun kita melangkah, kita meminta rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar niat kita betul-betul menjadi bagian yang penting dalam kehidupan kita. Maka yang berangkat ke Madinah nantinya, dia akan lebih dulu berziarah kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa Rasulullah manzarani, siapa yang datang kepadaku inda mamati, ketika aku sudah wafat, kamazarani inda hayati, dia sama seperti mengunjungiku, mendatangiku ketika aku masih hidup. Bahkan Rasulullah menyampaikan kabar gembira, inna salataka ma'rudatun alayya, sesungguhnya salam kita, rindu kita, cinta kita, kangen kita dari Bekasi misalnya, dari Kerawang misalnya, ma'rudah, tersampaikan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada pertanyaan yang kemudian disampaikan kepada Rasul. Wa'il bertanya misalnya, wa kaifa aradta faqad haramta. Ya Rasul, wahai utusan Allah, fa kaifa aradta, bagaimana kemudian
tersampaikan salam kami, cinta kami, rindu kami kepadamu. Faqad haramta, sedangkan engkau sudah menjadi tulang beluang, sudah tidak lagi menjadi manusia, hancur lebur dimakan tanah. Maka Rasul menyampaikan, innallaha haramal arda ala ajsadil anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan buminya menghancurkan jasad-jasad nabi. Maka Rasul sampaikan, inna salataka ma'rudah, tersampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, innalillahi malaikatun siyah, sesungguhnya Allah punya bala tentara yang namanya malaikat siyah, yang kerjaannya tupoksinya itu adalah traveling, ya, berjalan ngapain? Ya rudduna salamakum, untuk mencari orang-orang yang berselawat pada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dari Madinah kemudian sampai ke di Bir Ali dan sama-sama mengikrarkan ikrar syahadah yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mandi misalnya, salat 2 rakaat misalnya, ya kan? Rakaat pertama membaca surat Al-Ikhlas, rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun, maka setelahnya labbaik Allahumma umratan, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya. Maka perjalanan itu menjadi perjalanan yang sangat dijaga, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak diperkenankan, yang dilarang, yang tidak boleh dilakukan, ya, seperti minyak wangi yang tadinya dihalalkan saat itu berubah menjadi tidak boleh. Tidak ada yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Madinah akan tiba di Makkah. Di Makkah akan tawaf, ya kan. Dari tawaf itulah kemudian kita bisa mengambil banyak hikmah, ya. Kalimat-kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Putaran yang pertama sudah selesai. Kedua, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunnatin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sa'i kita, inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima, faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai tahalul dan tertib ini semua mengisyaratkan kita bisa terjadi dan bisa menjadi baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ada ibadah hati yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun-rukun umroh ini memang sekilas seperti pekerjaan, tapi sesungguhnya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian. Sehingga kita diingatkan untuk menutup aurat seperti salat kita, bahwa tawaf adalah sama dengan kita salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan dengan berwudu seperti layaknya Rasul memanggil Bilal. Bilal, ta'al, Bilal sini. Ya, kenapa ya Rasul? Sami'tu dafan 'alaika wa yadayya fil jannah. Aku mendengar suara gesekan sendalmu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau lakukan wahai Bilal? Saya nggak ngapain-ngapain, Pak Rasul. Nggak kayak orang-orang odo cuan dewa itu, tidak. Saya hanya melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Maka dikenal dengan sholat sunnah wudu. Maka dawamul wudu dimanapun kita berada mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Posisi Ka'bah yang kemudian ada di hadapan kita, di sebelah kita, ini mengisyaratkan satu doa yang kita baca itu melihat, yang biasanya kita berdoa menutup mata, menundukkan kepala, tapi ini satu-satunya doa yang kemudian kita menatapnya inda ru'yatil Ka'bah, doa yang tidak tertolak ketika kita memandang Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa azamahu. Ya Allah, berikanlah kemuliaan bagi yang menatapnya, yang mendatanginya, yang mensyiarkannya, ta'ziman wa birran, enggak, Allah tinggikan dia dan Allah berkahi dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga diingatkan dengan sunnah-sunnah dalam apa yang kita lakukan, sunnah-sunnah dalam ibadah kita, di mana kita melakukan aktivitas bukan hanya pada
hal-hal yang wajib saja, tapi juga ada hal-hal yang sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga diingatkan ada yang namanya Hajar Aswad yang memang dulu ada marmer coklat di sini, namanya Ustuwanatul Burni, tapi sudah diangkat karena memang menjadi orang padat di sini, sehingga yang kita lihat adalah pilar hijau untuk mengawali garis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal ada rukun Yamani, karena memang ditarik kemudian ke negeri Yaman. Di sini kemudian kita bisa mengenal doa satu jagat yang sering kita dengar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar bi ajis ya ghafar. Ada kita mengenal rukun Syami yang kemudian inilah tarik ulur kepada negeri Syam. Ya, kita tahu ada Syria, Lebanon, kemudian Yordania, kemudian juga ada Palestina di sana. Juga ada rukun Iraki, di mana kita tahu bahwa ini tarik ulur kemudian sejajar dengan negeri Irak. Dan terakhir juga ada yang namanya Hijr Ismail dan Makam Ibrahim. Hijr Ismail dan Makam Ibrahim adalah bagian dari yang tidak terlupakan oleh kita. Hijr Ismail adalah bagian dari Ka'bah. Makam Ibrahim di luar Ka'bah. Satu-satunya bangunan yang masih ada adalah Makam Ibrahim. Dulu ada kubah untuk imam, untuk melaksanakan aktivitas, sekarang sudah tiada lagi. Dulu di sebelah kanan ada 4 kubah yang menandakan a'immatul madhahibil arba'ah, imam-imam 4 madhab. Ada yang paling tua namanya Al-Imam Hanafi dengan madhabnya Hanafiyah. Ada yang kedua setelahnya ada Imam Malik dengan madhabnya Malikiyah. Juga yang ketiga ada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan madhabnya Syafi'iyah. Dan juga ada Imam Ahmad ibn Hanbal dengan madhabnya Hanabilah. Maka satu-satunya yang saat ini kita bisa lihat wattakhidhu maqama Ibrahim musalla. Makam Ibrahim inilah yang masih bisa kita lihat di antara tawaf kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita tidak lupa juga dengan multazam di sini, ya, di mana kita melakukan kegiatan berdoa, bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingatkan dengan hal-hal yang membatalkan tawaf, karena tawaf juga sama dengan salat. Kita diingatkan dengan amalan-amalan sebelum sa'i untuk kita melakukan niat kita menguatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna Shafa wal Marwata min syairillah. Faman hajjal baita wa tamara fala junaha alaihi ay yatafa bihim. Faman tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Putaran sa'i ini menjadi bagian mendapatkan sofa kejernihan hati, dan kita akhirnya dihantarkan kepada Marwah, ya, satu tempat yang paling tinggi mulia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjernihkan diri kita dan kita melakukan sa'i ikhtiar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sunnah-sunnah ini tentunya dan rukun ini menjadi bagian kita untuk kemudian kita melangsungkan, mengakhiri ibadah umrah kita dengan tahallul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini menjadi bagian kita untuk mendapatkan umrah yang mabrur, sa'i dan masykur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda, bunda Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari langkah kita untuk kemudian Allah berikan mendapatkan langkah meraih umrah yang mabrur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah langkah-langkah awal meraih umrah yang mabrur di sisinya, sehingga malam hari ini ayahanda, bunda, bapak ibu sekalian, kita sedang sama-sama melakukan meniti jalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan di mana umrah yang mabrur, yaitu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang kemudian meniti jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala, meniti jalan pada tempat-tempat yang diridai Allah Subhanahu wa taala, maka
sebetulnya kita sedang meniti jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sedang meniti mempersiapkan jalan kita menuju langkah awal meraih umrah yang mabrur si Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika nanti ada hal yang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan, silakan kami kembalikan pada Ustaz Andri. Allahumma ja'al jam'an marhumah wa min bagi tafarqan masumah. Allahumma ja'al umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa amalana amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna min zulumati ila nur wallahu a'lam bi aqwaqil umur. Syukran kasiran atimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya. Nah, selanjutnya bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa klik tombol raise hand, nanti bisa langsung bertanya langsung dengan Ustadz. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, jika ada pertanyaan seputar materi yang diberikan oleh Pak Ustadz Ahmadi, silakan bisa langsung bertanya ke Pak Ustadz Ahmadi. Bagaimana Bapak Ibu? Jika tidak ada pertanyaan, maka akan kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Silakan Ibu, boleh sebutkan namanya siapa, dari mana? Ayo. Nama saya Sofia dari Solo, Jawa Tengah. Oh ya, Masya Allah, lumayan jauh ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu Sofia, bertanya. Ditanyakan langsung ke Pak Ustadz. Oh iya, izin Ustadz bertanya. Betul. Jikalau ketika tawaf kemudian batal, apakah mengulangi tawafnya itu dari awal atau melanjutkan Ustadz? Baik. Syukran Ustadz. Sama-sama. Wa iyana insyaallah. Langsung dijawab Ustaz Andi apa? Silakan langsung dijawab Ustaz. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan dari Ibu Sofia di Solo, Jawa Tengah ya. Ini luar biasa jauh. Mudah-mudahan yang jauh dari Bekasi ya Solo ini bisa sampai, sehingga insya Allah meniti jalannya menuju umroh yang mabrur, Allah sampaikan ke Baitullah. Kalau yang sudah pernah, insya Allah karat badamarat, Allah kembalikan, Allah terus berikan jalan ke Baitullah. Yang belum pernah, insya Allah Allah hadiahkan al-hujjaj wal umran wafdullah, menjadi duta-duta Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terkait pertanyaan Bunda Sofia dari Solo, Jawa Tengah, tawaf yang batal, ya, apakah ini dimulai dari awal ataukah melanjutkan tawafnya? Ayahanda bunda Allah Subhanahu wa ta'ala, calon-calon tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, duyufullah wa duyufur rahmat. Tadi kita sudah sampaikan ya bahwa yang namanya tawaf itu sama dengan sholat. Ya, kita bisa lihat di sini ya. Saya kembali share di sini. Nah, bahwa yang namanya tawaf itu adalah sama dengan kita melakukan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, bahwa ketika kita batal wudhu, ya,
karena at-tawafu kas-shalah. Salat itu seperti tawaf itu seperti salat. Nah, pertanyaannya, kalau di tengah-tengah kita baru mulai baca bismillah ya Allahu akbar. Okay. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya kan? Aman alhamdulillah. Putaran pertama. Putaran, ya kan? Kemudian kita mulai lagi. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ini Hajar Aswad yang saya tunjukkan nih, yang ada kursor saya, yang muter-muter nih Hajar Aswad. Nabi mengajarkan ketika di sini kita membaca Bismillahi Allahu Akbar, ya searah, sejalur dengan pilar hijau. Kita bisa lihat sebelah kanannya ada lampu hijau. Dulu di tengah ini ada Ustuwanatul Burri, ada garis coklat, ya marmernya warna coklat, tapi sudah diangkat menjadi putih kembali. Dari sini kemudian kita Rasul mengajarkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sampai maqam Ibrahim. Aman nih, ternyata di tengah-tengah maqam Ibrahim perut sakit, ya, sehingga seperti mules-mules, belum membatalkan wudhu, belum membatalkan tawaf, ya kan, masih terus Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika. Sampai di sini, ya, sampai di Hatim, ini namanya Hatim, ini namanya Hijr Ismail, tempat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj, berangkat dari Hatim Hijr Ismail ini. Ternyata mohon maaf lahir batin perutnya trouble, akhirnya batal wudunya dan batal tawafnya. Ketika dia berwudu dan melakukan aktivitas tawaf kembali, tidak mulai dari Hajar Aswad. Artinya tidak usah mulai dari awal, tapi meneruskan. Kalau tadi batalnya di Hatim, kalau tadi batalnya di Hijr Ismail, maka tidak usah kembali lagi kemudian ke Hajar Aswad. Mulainya dilanjutkan dari Hatim atau dari Hijr Ismail ini. Terus ya kan, Allahumma inna nas'alukal khaira kulluh ajiluhu wa ajiluh wa na'udzubika minasyarri kulluh ajiluhu wa ajiluh. Terus dibaca innaka anta 'allamul ghuyub sampai rukun yamani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai satu putaran. Artinya tidak mulai, tidak mengulang dari awal, tapi meneruskan. Begitupun di putaran ketiga, putaran keempat, putaran kelima. Kalau di putaran kelima kemudian sampai di sini di rukun yamani Rabbana atina fid dunya, ya baru Rabbana atina, ternyata mohon maaf ya mules lagi, ya ternyata batal lagi, ya ada yang terasa keluar meskipun tidak suaranya sopan, tapi kadang-kadang ya baunya ini suka ngelepes. Ya ini maka kita ingetin bahwa di sini kita batal di rukun yamani, kita ambil wudhu, balik lagi, tidak usah kita memulai dari awal di Hajar Aswad, tapi kita meneruskan dari rukun yamani sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian Bunda Sofiah di Solo, Jawa Tengah. Maka jawabannya adalah melanjutkan, tidak mengulang jika kita batal tawafnya atau batal wudunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz Andi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sama-sama. Silakan bagi Bapak Ibu lagi yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu
sampai jam 9 malam ini untuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di sana? Ibu Ramia Oh, Ibu Rahmia. Ibu Rahmia di mana, Bu? di Bandung. Oh, di Bandung. Silakan Ibu Rahmia, langsung ditanyakan ke Pak Ustadz Ahmadi. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalnya pas kebetulan lagi umroh, tiba datang bulan dadakan, apakah boleh masuk ke dalam lingkungan Ka'bah hanya melihat tetapi tidak melaksanakan ibadah? Itu aja pertanyaannya. Halo? Baik, Ya. baik, terima kasih. Ya. Langsung jawab ya, Serandi ya. Ya, silakan langsung jawab, Ustadz. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari Bu Rania di Bandung, Jawa Barat ya. Mudah-mudahan kota dingin, kota hujan juga ini. Mudah-mudahan di Bandung aman, nyaman, tentram, sensota, dan barokah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Bunda Rania dan ayahanda bunda yang lain, jika kita yang wanita ya itu kemudian saat ada di kota suci dan di Mekah misalnya tadi dicontohkan, hilang koneksi. Suara saya terdengar? Tadi sempat putus, Ustadz. Boleh Iya. dari awal lagi? Ada sedikit petir tadi. Masya Allah. Jadi mungkin cuaca. Ya. Jadi kita kembalikan kepada literasi aslinya, bahwasanya ketika kita maaf lahir batin, mohon maaf cakapnya, misalnya wanita memang ada masa di mana Allah berikan anugerah dengan datang bulannya. Maka mereka yang datang bulan, ya kan, disebutkan oleh a'immatul madzahib, disebutkan oleh para ulama bahwasanya tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas, di antaranya ya mashul mushafi, ya memegang Quran, ya kan, wahamluhu, membawa Al-Quran, ya kan, kemudian wassalatu wattawafu, juga tidak boleh melakukan salat, tidak melakukan tawaf, ya. Fala yadkhulul masjidah, juga tidak kemudian diperkenankan masuk ke dalam masjid, ya. Artinya di sini memang kita sangat ingin berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memanfaatkan momentum itu ketika kita datang menjadi duyufullah wa duyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sangat ingin beribadah. Tapi ibadah kita ini dibatasi dengan kudrat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan datang bulan. Maka ya kan, niatul mu'min khairun min amalihi. Kalaulah kita hanya ingin masuk ke dalam, kemudian kita hanya melihat-lihat, tidak melakukan ibadah, justru harusnya kita berniat melakukan ibadah. Berniat, tidak hanya diam semata. Akan tetapi kita berniat melakukan ibadah yang kita ambil, kita raup, kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya bahwa ketika kita sedang datang, apa yang kita kenal dengan bulan tadi, maka sebetulnya kita tidak diperkenankan untuk mashul mushaf, ya. Baik itu memegang Quran, membawanya, sholat, tawaf, ya kan? Artinya jauh lebih baik kita mengembalikan pada hukum Allah untuk kita malah tidak hanya datang dalam keadaan melihat-lihat saja,
tapi kita mematuhi apa yang sudah digarisbawahkan Allah dan Rasul-Nya tanpa menghilangkan niatul mu'min khairun min amalihi. Niat seorang yang beriman kepada Allah itu jauh lebih baik daripada amalnya. Artinya, daripada kita masuk hanya melihat-lihat, padahal kita tahu bahwa sebaiknya, bahwa seyogyanya, bahwa seharusnya ketika kita tidak sedang datang bulan, mohon maaf, maka kita tidak melakukan kegiatan yang diantaranya di dalam masjid. Tapi kita bisa melakukannya sahatul masjid. Apa itu sahatul masjid? Itu halaman masjid. Apa bedanya masjid dengan halaman masjid? Masjid ma bainal bab wal bab. Masjid adalah dari pintu ke pintu. Sedangkan sahatul masjid bahwa kharijil bab. Dia yang di luar pintu-pintu masjid. Artinya ayahanda, bunda, bapak, ibu, terkhusus kaum ibu, fikhul mar'ah. Fikih yang mengatur ibadah wanita itu silakan, membolehkan kalau kita masih di emperan-emperan, ya, masih di pinggir-pinggir, ya, tanda kutip kita tidak masuk ke dalam masjid, silakan saja jika ingin beribadah. Tapi kalau kita masuk ke dalam masjid, maka sebetulnya kita sudah dikabarkan oleh Rasul tidak maskul mushaf, tidak memegang mushaf, kemudian wahamluhu dan membawanya, kemudian wassalatu wattawafu, kemudian salat dan tawaf, wa dukhulul masjid, dan tidak masuk masjid. Mudah-mudahan niat kita menjaga itu di hadapan Allah jauh lebih baik daripada kita melihat-lihat, dan ibadah kita di mana saja insya Allah mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz Andri, dan mudah-mudahan Bunda Tania dan yang lainnya termasuk saya, bahwa niat orang mukmin itu akan jauh lebih baik daripada amal perbuatannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Ini saya sekarang akan bacakan beberapa pertanyaan dari message nih Pak Ustadz. Ini ada Bunda Risma Aprilia yang bertanya, bagaimana langkah awal yang sebaiknya dilakukan agar pelaksanaan umroh dapat menjadi umroh yang mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Ustaz. Baik, Ustaz Andri, Bu Isma ya, bagaimana langkah awal? Ya. Langkah awalnya adalah bahwa Bapak Ibu harus meyakini bahwasanya umroh itu tidak mahal dan tidak sulit. Ya. Untuk menjadikan langkah awal umroh kita mabrur, kita harus meyakini bahwa yang namanya beribadah umroh itu tidak mahal dan tidak sulit. Ya. Kenapa tidak mahal dan tidak sulit? Karena Allah sudah menyiapkan jalan bagi siapa saja yang punya keinginan dan niat tulus menuju Baitullah Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu silakan lihat kalau lagi di jalan pagi sambil mungkin dengan anak sekolah atau berangkat kerja, itu sebelah kanan kiri kita motor-motor yang sebelah kita itu mahal-mahal. Itu bukan lagi cuma puluhan juta. Kalau kita sebelahan sama anak SMA, bahkan motornya yang sudah ratusan juta. Artinya, kalau puluhan juta di Sanur, udah bintang 5 itu. Yang dari kamar bisa ngelihat, bisa ngelihat Ka'bah, ya, bisa melihat orang sa'i, ya kan, bisa melihat rameh atau tidak. Ya, artinya yang pertama ingin kita katakan dalam diri kita bahwa untuk langkah menjaga awal kita umroh yang mabrur, kita harus meyakini dalam diri kita bahwa yang namanya umroh, jangan kita mengira umroh itu mahal dan sulit. Kenapa?
Karena Allah akan memberikan jalan bagi mereka yang punya niat kuat untuk berangkat ke Baitullah. Yang kedua, siapapun itu berhak menjadi duyufullah wa duyufir rahman. Maka untuk menjadi duyufullah wa duyufir rahman kita butuh persiapan. Namanya juga calon tamu Allah. Namanya juga tamu-tamu Allah. Kita diundang presiden ke istana, kan ada persiapan juga. Baju mana yang dipakai, ya kan? Kostum apa biar nggak salah nanti dress code-nya. Maka dari sekarang sudah dipersiapkan sambil kemudian kita mengenal untuk akhirnya Allah tunjukkan jalan. Kita sudah mengenal mana itu ihram wanita dan ihram pria. Kita sudah bisa memahami ya bahwa umroh ini harus didasari dengan niat. Maka dengan sendirinya man kharaja, ya kan, mereka yang keluar, ya kan, ngapain? Fisabilillah, di jalan Allah. Baik itu belajar, baik itu mencari ilmu, baik itu mencari rezeki, mencari nafkah, baik itu ingin sampai ke Baitullah, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah berikan jalan. Apa itu? Mungkin ada niatan menabung, mungkin ada niatan paling tidak ya punya ihram dulu ya. Biasanya anak kita yang kecil-kecil punya ihram ya, yang TK saja sudah manasik umroh haji dan punya ihram. Kita mungkin belum punya ihram ya. Mungkin ada kesempatan untuk punya ihram, maka kita wujudkan dengan punya ihram. Ya, meskipun nanti ya kan mungkin bukan buat kita, ada tetangga yang mungkin mohon maaf ketika mau berangkat ihramnya mungkin ya kan di laundry, ternyata laundrynya tutup ya kan. Itu bisa pakai ihram kita yang menciptakan jalan, tapi jalan itu kemudian adalah hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dua langkah yang insya Allah membawa kita yakini bahwa umrah itu tidak mahal dan tidak sulit, karena Allah pasti akan memberikan jalan bagi mereka yang ingin berangkat ke Baitullah. Yang kedua, lakukan hal-hal yang ringan yang menuju ke Baitullah, dan itu kita niatkan. Apakah kain ihram, apakah sedekah, apakah hal lainnya yang kemudian ada sejadah, kita melihat kok ini seperti pintu raudhah. Oh, berarti itu sajadah raudhah ya kan. Kita misalnya ketemu suami mau kerja ya kan, kemudian kita biasa cium tangan dengan suami ya sambil melepas suaminya berangkat, apa bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar. Nah itu mudah-mudahan nantinya kita Allah sampaikan kepada bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar di depan Hajar Aswadnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Andi, Allahu akbar. Alhamdulillah. Ada satu pertanyaan lagi tadi dari Bunda Risma, Pak Ustadz. Bagaimana hukumnya jika seseorang sudah berniat dan berangkat untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi ketika sampai di tanah suci ia jatuh sakit, sehingga tidak mampu melaksanakan rangkaian ibadah umroh sama sekali? Apakah umroh tersebut tetap dianggap sah dan dapat dikatakan sebagai umroh yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala? Silakan, Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya luar biasa dari Bunda Risma ini. Di tanah air sehat, ya kan, niat berangkat, Allah berikan jalan sampai ke Baitullah, menjadi duyufullah wa duyufur rahman. Tapi qadarullah di sana Allah berikan hadiah, tuhfah, yaitu dalam bentuk penyakit. Penyakit kita tahu itu adalah anugerah dari Allah, menggugurkan dosa kita, ya kan, membersihkan jiwa dan raga kita. Ya. Akan tetapi memang menyulitkan proses ibadah umroh. Maka timbul pertanyaan, ya kan, apakah ibadah umrohnya sah, ya kan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana yang mengerjakan umrohnya? Orang sakit kok. Nah,
disinilah tadi kita saya share kembali menjalankan umroh itu dengan salah satunya kita ikut kajian online ini menuju langkah awal ya umroh yang mabrur dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa saya share di sini misalnya, apa kelihatan? Kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kelihatan saat ini? Kelihatan Ustaz, kelihatan. Alhamdulillah. Saya ulang sedikit, kalau yang namanya rukun, ini tidak boleh tidak dikerjakan. Rukun itu laksana tiang, tak ada tiang bangunan roboh. Yang kedua, ya kan, ada yang namanya sunnah, ya, sunnah umroh, nah sunnah, ya kan. Maka kalau yang bentuknya sunnah seperti ini, nah, yang bentuknya sunnah, ya kan, dalam tawaf, dalam sa'i, ya kan, dan yang lainnya, maka sunnah ini tidak dikerjakan pun tak apa-apa. Contoh misalnya berangkat untuk ke Baitullah, sudah ikut manasik, ya, maka teriring waktu lidahnya basah dengan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, ini menunjukkan kita bahwa yang namanya kita bertalbiyah adalah satu sunnah yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita keadaan sakit, misalnya maaf sampai sana sariawan, ya kan, bibir pecah-pecah, kemudian sakit gigi, maka kita boleh meninggalkan sunnah, ini tak apa-apa. Tapi ingat bahwa Allah memberikan hadiah. Rasulullah mengajarkan bahwasanya ketika kita sehat bertalbiyah, ketika kita sehat, kalimat kita bahasa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka ketika kita sakit, ketika kita tak mampu melakukan apa-apa, fayuktabu indallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tetap menulisnya, ya, amal-amalnya, ibadahnya yang pengen dia kerjakan di Baitullah, ternyata sakit, fayuktabu indallah, tetap Allah catat seperti dia sehat. Tapi apakah sah atau tidak umrohnya, maka rukun umroh ini harus kita dampingi dari mulai niatnya, jangan sampai terlewat. Begitu kalau dari Madinah sampai Tebir Ali, sama kita baca, kita bimbing, labbaik Allahumma umratan nawaitul umrata wa haramtu bihalillah, ya kan, tawafnya juga terus kita iringi dengan cara apa? Ya sekarang banyak ya, dengan dorongan skuter atau yang lainnya, atau ada juga sekarang mobil goodie ball, ya kan, bagaimana kita bisa di atas itu pakai mobil golf dan seterusnya. Ya sa'inya juga sama, kita bimbing, ya kan, sampai tahallul, sampai tertibnya. Insya Allah, ya kan, akan banyak, ya kan, disiapkan pembimbing ibadah. Dalam perjalanan umroh biasanya ada dua yang mendampinginya dari Indonesia. Yang pertama adalah pembimbing ibadah, bagaimana kita di pesawat nanti bertayamum, karena tidak boleh kita pakai air di kamar mandinya, maka itu untuk kemaslahatan orang banyak, maka kita bertayamum, itu akan dibimbing oleh pembimbing ibadah sampai akhirnya rukun-rukun ini terselesaikan. Yang kedua adalah tour leader, untuk kemudian memastikan jalannya proses rukun-rukun umrah itu berjalan lancar, dari mulai akomodasinya, dari mulai hotelnya, dari mulai tempat dimulainya, yang akan beraktivitas umroh. Maka insya Allah kalaupun jamaah itu sakit, tetap atas bimbingan pembimbing ibadah dan tour leader, insya Allah umrohnya menjadi umroh yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Ustaz Andri, Bapak Fikun.
Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ini ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz, dari Ya. Ramia. Apakah boleh umroh menggunakan dana talangan? Silakan, Ustaz. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaannya tadi dari Bunda Rania, apakah boleh umroh dengan memakai dana talangan? Ya, harus dipahami di sini bahwa ya kesempatan-kesempatan itu biasanya datang dengan kesiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Ya, bahwa kesiapan kita itu sangat menjadi bahan dasar kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya bahwa ibadah umroh tidak hanya ibadah qalbiyah saja, tapi ada ibadah maliyah. Bukan hanya ibadah hati saja, tapi ada ibadah mal. Ibadah yang bentuknya adalah harta. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah, mana qasat min marid, tidaklah berkurang apa yang kita keluarkan dari harta kita. Cuma kadang-kadang memang apa yang kita butuhkan itu memang sedikit ada kesenjangan antara high expectation dengan kemauan kita, ya keinginan kita dengan reality of life, dengan kenyataan hidup. Tadinya punya uang, tapi berbarengan mau berangkat, ya ada keperluan lain. Maka ada istilahnya dana talangan tadi, ya. Maka DSN MUI juga OJK ya sebetulnya meluruskan kita. Ada dua sebetulnya nomenklaturnya. Yang pertama adalah dana talangan, yang kedua adalah dana pembiayaan. Jadi berbeda antara umroh memakai talangan dengan umroh memakai pembiayaan. Kalau yang namanya talangan atau dana talangan ini memang sudah tidak diperkenankan, ya. Baik di OJK maupun di SNN, DSN, MUI, ya kan fatwa-fatwanya bahwa yang namanya talangan sudah tidak diperkenankan lagi. Karena istilahnya talang. Talang itu berarti kan menambal, menahan. Ya. Tapi kalau pembiayaan itu diperbolehkan. Nah, baik OJK ya kan ataupun DSN MUI itu memperbolehkan namanya berangkat umroh dengan pembiayaan. Kita tahu dana pembiayaan ini adalah dana di cover di awal dengan asumsi bahwa ya jamaah ini mampu terindikasi bisa untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajibannya. Berbeda dengan talangan tadi, ya kan, berbeda aturan main talangan dengan pembiayaan, ya. Bahwa syariah mendorong kepada sektor-sektor real. Sektor real diantara adalah pembiayaan yang produktif. Ya. Maka pembiayaan inilah yang kemudian diperkenankan, diperbolehkan dalam melakukan perjalanan umroh. Jadi kalau Bunda Rania misalnya berangkat umroh dengan dana talangan, maka tidak diperkenankan. Baik OJK maupun DSN MUI ataupun fatwa-fatwa yang sudah melarang dana talangan. Tapi kalau pembiayaan itu memang ada nomenklatur dan diperbolehkan. Maka kita melihat ada beberapa perusahaan misalnya baik bank maupun non-bank ataupun kemudian lembaga-lembaga yang care dengan aktivitas seperti jamiah syariah dan yang lainnya. Maka pembiayaan ini menjadi solusi alternatif ya, bagi perjalanan umroh. Jadi silahkan diperbolehkan dan diperkenankan, Ustaz Andi. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Sama jawabannya. Dan itu adalah pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu semua di kajian malam hari ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Jadi sebelum masuk ke acara terakhir, yaitu doa penutup, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai Sanur Tour Travel. Perkenalkan saya Andi dari tim marketing online di Sanur Tour Travel.
Sanur Tour Travel adalah travel umroh yang berlokasi di Grand Galaxy City, Ruko Sentra Bisnis, Blok RSA 3 nomor 7 Bekasi Selatan. Yang lokasinya tidak jauh dari pintu masuk gerbang perumahan Grand Galaxy Bekasi. Dan jika Bapak Ibu yang mau mampir ke kantor kami persilakan. Nanti ada tim kami yang standby setiap harinya, yaitu Mbak Desi. Untuk saat ini, kami ada paket umroh yang sedang kami tawarkan di keberangkatan terdekat, yaitu tanggal 22 November 2025. Dan sisa kuotanya masih ada 23 seat lagi saat update sampai malam ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang sudah ada rencana berangkat umroh di bulan November, bisa langsung ke kantor kami untuk bertanya tentang detail paketnya, atau bisa juga langsung WA atau telepon ke Mbak Desi. Dan khusus untuk Bapak Ibu yang hadir di kajian malam ini, akan mendapatkan e-book digital gratis yang berjudul Panduan Menjemput Rezeki Umroh dari Nol. Dan untuk pengiriman e-book gratisnya nanti akan di WA oleh Mbak Desi. Dan juga ada diskon sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pendaftar pertama umroh bersama Sanur Tour Travel di keberangkatan umroh tanggal 22 November 2025. Jadi silakan untuk info detailnya bisa langsung WA atau telepon ke Mbak Desi. Sekali lagi, saya dari tim Sanur Tour Travel mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di kajian online malam ini. Dan mari kita tutup acara ini dengan doa penutup dari Ustadz Ahmadi. Silakan Pak Ustadz. Jazakallah khairan katsiran ahsanal jaza Ustaz Andi. Bapak Ibu, ayah anda bunda, duyufullah wa duyufur rahman, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan hati kita, kepala kita, seluruh organ tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar Allah dekatkan kita pada prasangka baik, bahwasanya Allah melalui Rasulullah dalam hadis qudsinya, ana inda zanni abdi, aku seperti apa yang dipikirkan hambaku. Kalaulah kita berpikir bahwa umrah itu mudah, maka insya Allah Allah akan permudah. Bahwa yang namanya umrah itu tidak sulit, insya Allah Allah jadikan tidak berbelit-belit. Kalaulah kita berpikir bahwa umrah itu akan diberikan oleh Allah jalannya, maka insya Allah Allah bukakan barakat, pintu-pintu keberkahan minas sama'i wal ardh, baik pintu-pintu keberkahan di bumi maupun di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, ayah anda bunda yang ada di Zoom ini, di link ini, di acara kajian online ini, Allah ringankan, Allah mudahkan langkahnya, langkah awalnya menuju umrah yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan yang paripurna, Allah berikan anugerah keberkahan rezeki yang berlipat ganda. Allah jadikan apa yang diberikan di jalan Allah tidak berkurang, tapi ala qadril mu'nah, akan bertambah-tambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya niat kita malam hari ini insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dalam tempo dekat Allah kabulkan, Allah berikan jalan menuju ke Baitullah Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya karim ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana hada jam'an marhuma wa min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah ya Rabbana, kami yang ada di kajian online ini ya Allah, bersama Sanur Tour ini ya Allah, jadikanlah kami orang-orang
yang maksum, kau ampuni, kau gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jangan kau sia-siakan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah wa awsil muradana ya Allah bi ziyarati Makkah al-Musharrafah wal Madinah al-Munawwarah wa ziyarati qabri Rasulika al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah Ridha wa man ma'ahum bil baqi wal mala ajma'ina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ringankan, mudahkanlah langkah awal kami menuju umrah yang mabrur di hadapan-Mu ya Allah. Bertemu dengan kekasih-Mu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang berjuang di antaranya bersama baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustafa. Ya Allah, malam hari ini kami ikut di kajian online ini ya Allah bersama Sanur Tour Travel dalam rangka kami memuja dan memuji-Mu. Wa ilaikal mustaka, kepadamulah kami mengadu ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah yang maha menolong ya Allah ya Rabbal Alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas kajiannya malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Oh, satu informasi lagi, untuk materi malam hari ini nanti akan kami share di grup ya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal download saja untuk dipelajari materi kita malam hari ini. Terima kasih semuanya bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih Ustaz. Malam hari ini. Kami dari tim Sanur Tour Travel beserta Ustadz Ahmadi mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakumullah khairan kasiran Ustaz. Amin. Amin. Hayakumullah wa yassallallahu.